Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Senin lalu banjir merendam permukiman warga di Cipatik, Bandung Barat. Puluhan ribu warga dari berbagai daerah menggelar aksi bela Palestina di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Karawang. Makin mahal, harga cabai rawit merah di Sumedang mencapai Rp150.000 per kilogram. Ratusan peserta judo tingkat pelajar se-Jawa Barat berhamburan saat dinding bangunan area kejuaraan bergetar dan retak. Hingga kini belum diketahui penyebab retaknya gedung yang berada di kota Bogor itu. Allahu Akbar. Awas itu Kejuaraan judo tingkat pelajar se-Jawa Barat di Aula Resort Bumi Katulampa, Kota Bogor buyar saat bangunan lantai 2 tiba-tiba bergetar. Kepanikan peserta semakin menjadi saat melihat dinding penuh retakan. Sejumlah tiang penyangga bangunan rontok terkelupas. Menghindari korban jiwa, penyelenggara akhirnya memindahkan venue kejuaraan ke wilayah lain agar tetap bisa berjalan. Pihak penyelenggara belum mendapat keterangan terkait penyebab retaknya bangunan venue lomba. Awalnya kita memang rencanakan di venue yang kita sewa di Katulampa gitu ya, dan kita sudah siap 2 hari yang lalu, kita ready dan sebagainya sampai dengan tadi pagi. Namun demikian di saat tadi sudah kita kumpul, kemudian juga kita sudah mulai pemanasan anak SMP dan SD, kelihatan ada sesuatu yang ya menurut kami cukup berbahaya begitu ya. Daripada kami mengambil risiko dengan adanya kondisi bangunan yang tidak, mohon maaf, mungkin menurut kami kurang layak begitu ya, daripada cari risiko, maka kami secara spontan untuk mengambil pengamanan pindah ke lokasi latihan kita. Ada 120 peserta tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari seluruh Jawa Barat yang mengikuti kejuaraan ini. Hingga kini pengelola Gedung Bumi Katulampa belum buka suara karena menolak memberi keterangan resmi terkait insiden itu. Wan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Banjir menerjang 3 kelurahan di Kota Bogor Minggu petang. Akibatnya beberapa warga terjebak serta sejumlah kendaraan hanyut terseret arus banjir. Selain itu banjir juga merendam puluhan rumah setinggi 70 cm. Sebuah sepeda motor terseret arus limpasan banjir di kawasan Malabar, Kota Bogor Minggu petang. Hujan deras membuat sungai meluap hingga ke jalan raya. Di Jalan Kaum Sari, Kota Bogor, 2 warga juga harus diselamatkan karena terjebak di tengah banjir berarus kencang. Petugas BPBD juga mengevakuasi sebuah mobil yang terseret arus banjir. Banjir setinggi lebih dari 50 cm juga merendam puluhan rumah di Kampung Cibuluh, Kelurahan Tanah Baru. Dalam sebulan terakhir, sudah 7 kali banjir menerjang kampung ini. Warga mengaku banjir kali ini adalah banjir yang terparah. Kiriman air sih biasanya dari kota yang gede. Nah, udah gitu kan kita kan kalinya kecil, dangkal ya, nggak terlalu dalam. Jadi cepet naiknya gitu. Ini memang langganan setiap hujan atau gimana? Langganan bulan ini 7 kali masuk. Udah 7 kali. Ini yang ke-7 ini yang paling gede nih. Menurut petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, banjir melanda 3 kelurahan di Kota Bogor, di antaranya Kelurahan Babakan, Bantarjati, dan Cibuluh. Dan satu lagi di Kelurahan Cibuluh itu, tepatnya di dekat lokasi Ex Olimpik, itu terdapat satu mobil terseret arus dan pengemudi terjebak di dalam, alhamdulillah sudah diselamatkan. Banyak motor juga yang terseret arus ya? Ya, ada 3 motor terseret arus Kali Cibuluh, sampai saat ini belum ditemukan karena kondisi air masih cukup tinggi. Minggu malam, banjir mulai surut sehingga warga bisa membersihkan sisa air yang masuk ke rumah. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Banjir juga merendam ratusan rumah warga di kawasan Cipatik, Bandung Barat Senin pagi. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat aktivitas terganggu.
Banjir merendam 200 rumah warga di Kompleks Perumahan Bumi Citra Indah 2, kawasan Cipatik, Cihampelas, Bandung Barat. Akses masuk ke perumahan warga juga tergenang banjir setinggi 50 cm. Banjir terjadi karena hujan deras malaman. Bahkan warga terkejut karena banjir seperti ini belum pernah terjadi. Tak hanya menutup jalan dan mengganggu aktivitas, banjir juga menghanyutkan sejumlah perabotan warga. Danaunya meluap. Oh, danaunya meluap. Bu, ini perabotan rumah juga kebanjiran, Bu, ke dalam? Iya, semua baju-baju, semua sampai dapur semua kebanjiran. Oh. Terus gimana ini, Bu, solusinya, Bu? Sudah diungsikan dulu atau gimana ini, Bu? Belum? Atau masih bertahan di sini? Saya mah pengen bertahan dulu aja. Ya, ini dibenerin itu. Udah sering, Bu, kalau hujan gini, banjir kayak gini? Baru kali ini yang masuk sampai ke dapur-dapur baru kali ini. Oh, baru kali. Meski banjir cukup tinggi, warga memilih tetap tinggal di rumah. Kini warga sibuk membersihkan lumpur yang terbawa banjir. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Ancaman banjir juga dirasakan warga sekitar Kali Pangartian, Subang. Sampah dan eceng gondok menumpuk di kali itu. Warga khawatir banjir bisa terjadi sewaktu-waktu mengingat musim penghujan sudah tiba. Sampah dan sampah. Hanya tumpukan sampah yang terlihat di Kali Pangaritan yang berada di Pamanukan, Subang ini. Kali yang menjadi saluran pembuangan Sungai Cigadung dan Kalensema ini tidak terlihat airnya, hanya sampah dan tumbuhan eceng gondok. Kondisi ini membuat warga sekitar resah. Pasalnya, kondisi kali yang dekat dengan permukiman menjadi ancaman terjadinya banjir di musim penghujan. Warga tidak menampik akan minimnya kesadaran mereka untuk tidak membuang sampah ke kali. Mohon untuk diperhatikanlah untuk masalah tentang sungai ataupun kali yang di wilayah kita. Ya jelas-jelas dampak banjirnya itu lumayan di kita itu hampir tiap tahun, Pak. Kalau musim penghujan? Iya, kalau musim penghujan. Ini namanya sungai apa, Bang? Sungai Pangaritan, Pak, ini. Kali Pangaritan, Sungai Pangaritan, SP Cigadung. Dari Lebak sampai ujung Sukamahi sana. Melihat kondisi ini dan mengingat musim hujan sudah di depan mata, warga berharap pemerintah daerah mengerahkan alat berat untuk mengangkut seluruh sampah dan tumbuhan eceng gondok sehingga daerahnya tidak terancam banjir. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Warga 4 desa di Garut protes atas keberadaan tambang galian C di kawasan Desa Sukakarya. Mereka menilai hadirnya galian C itu tanpa sosialisasi dan bisa menimbulkan bencana longsor. Untuk aktivitas di galian C, Inilah kondisi galian C di Kampung Kamancingan yang memicu penolakan warga di 4 desa yang tersebar di 3 kecamatan di Garut. Hadirnya tambang galian C ini dinilai tidak pernah disosialisasikan, bahkan izin dari pihak perusahaan kepada warga di Desa Surakarya dan Sukalaksana, Kecamatan Banyuresmi, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, dan Margahayu, Kecamatan Luwigoong. Protes warga pun ditanggapi pemerintah dengan menggelar musyawarah antara warga dan pihak perusahaan. Sayangnya, musyawarah tidak berjalan mulus. Warga memilih keluar atau walk out. Untuk perwakilan Sukakarya saya limpahkan ke Pak Awan, saya sendiri memilih walkout. Terima kasih. Saya juga ikut. Tindakan warga ini lantaran pihak perusahaan tidak datang dan hanya diwakili oleh kuasa hukum. Padahal kehadiran pihak perusahaan langsung dinilai penting untuk mencari solusi dan meluruskan persoalan izin. Satu bukan tidak masalah mengizinkan, Pak. Coba sebelumnya itu kalian dibuka, ya minimal lah, Pak, ada sosialisasi ke warga, Pak. Itu aja. Selama ini nggak ada sosialisasi, Pak. Jadi warga nggak tahu? Nggak tahu, malah ada berita-berita bahwa kami warga Kamancingan tuh udah dikasih uang 500.000. Tidak ada, itu Pak, bohong. Nggak pernah gitu? Nggak pernah. Warga pun mengaku tidak pernah menerima dana kompensasi dari pihak perusahaan. Harapan mereka agar tambang galian C tidak beroperasi hingga titik temu antara warga dan perusahaan.
seperti ini kegiatannya. Untuk belakang. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pernah saya untuk perwakilan